Nama saya Roni Gading, biasa dipanggil Gading di sini. Umur saya itu 33, umur saya terhitung di sini. Dan saya lebih kurang 5 tahunan lah di sini. Saya sebagai salah satu leader. Saya di divisi marketing. Marketing ada beberapa leader juga. Saya salah satu yang pegang beberapa tim marketing di sini gitu. Dulu sebenarnya sebelum nikah 2016 itu saya ikut salah satu program Syariah Award namanya Smart Parent Institute SPI Pak. Nah di situ sebenarnya udah mulai gelisah. Ini sebenarnya kayaknya jalan hidup nih udah ini gitu. Dari situlah sebenarnya jalurnya. Awal-awal pertama dan yang paling terkesan itu Haji Solu, Haji Deden. Kita melakukan apa saja di sini. Kita dituntut multitasking. Jadi marketing itu benar-benar tidak hanya memikirkan sales aja. Saya dan Mas Budi bikin copywriting juga, bikin konten, bikin desain juga. Nah, bukan hanya menelpon orang, ketemu orang, ya kan menjelaskan utang itu seperti apa, penyelesaiannya bagaimana, enggak hanya itu. Kayak teman-teman warga MTR, kita seperti itu, gitu. Kadang sekarang kita kan banyak di kantor aja melakukan aktivitas marketing ya, berarti by phone. Bagi saya, sales yang paling sulit tingkatannya adalah meyakinkan orang untuk ikut program kita lewat telepon. Nah, disinilah saya mendapat ilmu baru. Di sini luar biasa ilmunya. Justru itu sekarang bagi saya mudah saya jalani. Karena memang ternyata ilmunya luar biasa, Pak. Kita setiap hari itu evaluasi, upgrade. Apa-apa nih yang menjadi hambatan ketika kita memfollow up orang lewat telepon, gitu. Apa objection orang ketika kita telepon, ya kan? Apa handling kita ketika kita menemukan objection itu? Nah, kurang tepat kita cari. Nah, di situ di-upgrade terus. Makanya sales script itu dinamis ternyata. Tetapi nggak hanya gitu. Itu hanya sebuah platform aja. Karena bagi saya marketing itu adalah art dan skill. Salah satu, dia pernah menjual barang yang tidak berwujud. Nggak semua sales, nggak semua marketing bisa bergabung di Syariah Award ini. Setiap orang punya pengalaman, punya ini masing-masing, Pak, gitu. Menemukan kesulitan berbeda setiap tim kita di sini gitu. Nah, itu menjadi suatu kesimpulan, suatu evaluasi dan suatu pemecahan masalah di sini. Kita menghadirkan diri kita itu sebagai teman, friendly gitu. Nah, kita di sini itu selling itu jualan, nggak jualan kita, tapi helping. Kita paham, karena di prosedur marketing kita mendalami apa yang menjadi problem teman-teman kita di MTR MMC ini. Gitu. Nah, dari situlah kita paham apa yang dihadapi oleh teman-teman kita ini, gitu. Nah, di situ kita arahkan, kita bantu memahamkan kalau beliau penting ikut ini, beliau penting ikut ini gitu. Untuk mengatasi problem mereka. Karena kapasitas diri itu harus di-upgrade setiap saat. Karena masalah itu statis dia, terus membesar ya kan. Nah, kalau kita nggak upgrade terus diri kita itu, kita nggak bisa menghadapi masalah. Jadi sebelum teman-teman di luar sana itu mencoba ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Syariah Award, justru Syariah Award dulu yang menerapkan, yang belajar, yang menerapkan. Ketika proven, langsung disebarkan. Kalau nggak proven, kita evaluasi lagi, di mana kenanya. Makanya, di keseharian saya di sini, teman-teman di sini, itu boleh bilang dari 10 jam kerja mungkin ya,
itu hanya 3-4 jam kerja. Tadi saya bilang, karena tadi isinya hampir setiap hari kita belajar, memberikan pembekalan, briefing, evaluasi, gitu. Itu bagi kami penting sekali. Kalau dibilang Sari Award ini bukan bisnis konsultan ini, tapi bisnis university. Jadi kampus di sini gitu. Dari sisi marketing punya target, indikator mengukur perform tidaknya itu dari hasil dong, ya kan? Nah, dari have mereka, dari hasil mereka, dari outcome mereka, ya kan? Dari pencapaian mereka. Nah, di situ berarti ada targeting. Ada targeting berarti di situ ada suatu prosedur marketing yang harus mereka lalui. Prosedur marketing itu dari mulai memfollow up data, kita sebutnya data ya, hingga ke nanti closing ke program, ke event. Nah, di situ closing itu akan dihitung nih untuk mengukur pencapaian mereka. Itu diukur setiap event, setiap program yang kita adakan. Dari situ ketemu mereka ini perform apa tidak, achieve apa tidak. Kita ada batasannya. Makanya kalau kita belajar core value kita itu di atas garisnya itu kita ada batasan. Jadi yang di bawah garis ini closing, kita sebutnya dia mengclosingkan peserta berapa gitu kan. Itu kita akan pantau terus, kita akan upgrade terus orangnya, dan kita akan note, kita akan catat ini orang gitu. Karena bagi kita jatuh ke lubang 2 kali berarti nggak mengamalkan apa yang kita pelajari di sini gitu. Indikator siapa yang lebih dahulu dihubungi atau menghubungi, mana yang effortnya lebih dalam, lebih jauh, mana bondingnya, keterikatannya terhadap calon peserta atau klien ini yang lebih kuat. Kita banyak variabel untuk menyelesaikan gesekan itu gitu. Saya yakin kedepannya ini makin luar biasa lagi. Sari Award ini bersama MTEL dan MMC itu bisa menjadi lokomotif untuk merubah keterpurukan ekonomi negara kita ini. Kita memulai dari skala kecil, orang per orang, yaitu pengusaha. Usaha itu tidak akan berkembang, tidak akan bertahan kalau tetap menggunakan utang. Itu berlaku sama dengan negara ini. Negara ini tidak akan pernah berkembang jika masih tergantung utang. Nah, disitulah. Jadi utang ini ternyata melemahkan kedaulatan negara ini. Nah, makanya kita ingin menyelamatkan negeri ini. Makanya baju saya nih. Nah, ini kayaknya momennya tepat sekali nih, ya kan? Nah, inilah bagi saya Sari Award bersama MTEL dan MMC ini harus berkembang. Dan ternyata memang dari 2016 saya di sini sampai 2021 ini, ya, ternyata memang MTEL dan MMC berkembang. Dulu dari sisi sempitnya aja, ya, saya itu sangat susah mencari orang dulu untuk ikut program-program kita. Bahkan kita mengadakan event itu sekali 3 bulan. Dan itu secara nasional. Secara nasional itu berarti event 3 bulan yang akan datang hanya diadakan di Bogor, yang ada di Bogor doang. Gitu. Sekarang hampir tiap pekan, ya kan? Setiap minggu, dan setiap minggu itu ada beberapa event di daerah. Belum lagi event-event skala daerah kecil gitu kan. Itulah indikator itu masif. Nah, apalagi ke depannya. Dan kondisi apapun, saya tetap bersama MTEL. Saya ingin menjadi bagian dari perubahan. Saya ingin melihat visinya owner Sari Award ini, bahwa MTEL MMC itu nanti benar-benar menjadi rujukan dunia gitu. Rujukan negara-negara tetangganya minimal. Itu sudah terlihat, Pak. Beberapa program-program kita itu ada dari Brunei. Saya optimis ini kedepannya
luar biasa sekali gerakan ini gitu. Boleh jadi nanti kepala negara ya kan, kepala daerah ya kan, merujuk ke kita. Ini bagaimana sistem ekonomi, bagaimana mengatur suatu daerah ini ya kan, ekonominya, bangsanya, masyarakatnya gitu kan. Nah itu boleh jadi seperti itu. Saya waktu itu pernah di broker dan saya punya usaha sendiri. Saya bahkan mendapati pendapatan saya itu lebih dari 2 digit dan kepala di atas 2. Jadi yang saya pikirkan saat ini adalah berbagi keberlimpahan. Benar. Pertama, keberkahan. Yang kedua, ternyata kurang lebih sama, bahkan lebih dari saya dapatkan sebelumnya. Sudah keberkahan itu kan kebaikan yang berlipat-lipat kan gitu. Nah, tapi angkanya pun lebih, penghargaan, reward ya. Rewardnya itu luar biasa sekali di sini. Memang kita dimuliakan, dihargai di sini gitu. Kerjanya tadi itu belajar ngaji ya kan. Upgrade ya kan. Cuman hitung berapa jam doang kerjanya gitu. Itulah berkahnya, nikmatnya luar biasa. Beda ya, bos dengan leader ya, gitu ya Pak ya. Kalau bos memang bosi ya kan, ada ini variabel-variabel. Kalau leader itu mencapai tujuan bersama-sama, gitu. Jadi sebenarnya kami leader ini tidak menempatkan kita sebagai, tapi bagaimana kita justru leader itu mencontohkan gitu, mencontohkan. Jadi kalau ingin tim closing banyak, ya leadernya harus closing banyak, gitu betul. Kalau timnya ingin rajin ibadah, ya leadernya harus nyontohin dulu. Nah, kalau ingin pengen upgrade diri, senantiasa belajar, kita kan di sini disarankan untuk baca buku, ya kan, nambah pemahaman. Ya kitanya juga harus rajin belajar, cari informasi, ya kan, untuk supaya tim ini perform, dia harus sadar dulu. Nah, kita ini bersama-sama tim. Kalau mengandalkan 1-2 orang aja yang perform, berarti itu bukan kerja tim, berarti individual. Ini betul. Nah, sedangkan kalau ingin mencapai tujuan, kita harus bersama-sama. Jadi saya membuat metodenya itu, mereka merasa bersalah atau feeling guilty ketika salah satu dari tim saya itu nggak perform. Bagaimana saya membuat situasi yang nggak enak ketika pencapaian tim ya kan nggak achieve karena ada salah satu tim yang nggak perform. Pertama itu. Yang kedua, saya bikin ini punishment and reward. Tidak hanya sekedar merasa bersalah karena nggak achieve, tapi yang nggak achieve ini dia harus mendistribusikan fee-nya, bukan fixed cost ya, fee-nya ini untuk berbagi. Karena kita mau menerapkan giving more, getting more. Nah, disitulah saya menjaga perform tim. Jujur saya sangat bersyukur sekali di Sari Award ini ya, bergabung di Sari Award ini. Bagi saya tidak ada yang kebetulan. Ini saya yakin ini perjalanan hidup saya, ini tujuan hidup saya, dan saya nggak terbersit untuk suatu saat kedepannya mengakhiri di Sari Award ini. Tetap saya ingin kontribusi di Sari Award ini. Karena bagi saya ini titik balik, wasilah ya kan. Saya 180 derajat saya berubah. Tetapi walaupun saya merintis menjadi owner ke depannya ya kan, salah satu bidang usaha. Tapi saya di Sari Award ini saya nggak akan lepas gitu. Karena memang kita di sini bukan kerja ya, tapi kontribusi menyadarkan orang-orang sekeliling kita, dan ilmunya yang luar biasa gitu. Makanya bagi saya kuliah di sini gitu.
Mudah-mudahan Allah ijabah lah agar kita bersama-sama bergerak di sini selamanya. Dan alhamdulillahnya setiap tim ini, bahkan ilmu-ilmu bisnis itu kalau bisa diaplikasikan. Nah itu arif bijaknya manajemen. Boleh jadi ada beberapa tim di sini itu mulai merintis usaha, punya usaha, dan itu nggak dilarang. Asalkan di jam kerja ya proporsional waktunya ya. Kalau jam kerja ya haknya kantor, perusahaan ya kan. Nah di luar itu silakan dan kita nggak ngelarang. Tapi komitmen ketika jam ini kita komitmen di mana kita dan fokus kita minta gitu. Karena kan kalau nggak 100% akhirnya 0%. Iya, tapi kan seperti ilmu HBHB itu ya, salah satu program kita bisa think both, berpikir keduanya. Tetapi dengan waktu dan tempat berbeda gitu.